Sebenarnya orang mau cerdas itu nggak perlu agama, nggak perlu agama. Betul, betul. Orang Oh, mau iya, cerdas sepakat, itu. sepakat saya. Iya. Sepakat. Cukup, Modal cukup. dia mau belajar, Betul. insya Allah dia pintar. Orang Dewa Mantap. pernah mengatakan berapa kali ya? Orang mau pintar itu bisa sekolah. Orang mau jadi Betul. pakar, dia bisa belajar kepada orang lain. Tapi yang diperlukan adalah kejujuran. Jujur Itulah ini iman di sekolahnya situ. di mana Bang Dewa? Nggak ada sekolahnya kejujuran itu. Disitulah iman. Karena kunci kesuksesan bukan kepintaran. Kunci keberhasilan bukan kepintaran. Tapi kunci kesuksesan dan kunci keselamatan adalah kejujuran. Itulah kunci Mantap. keselamatan. Ya, makanya kejujuran Kasih tidak ada contoh Bang Dewa, sekolahnya. yang nggak jujur Bang Dewa, kasih contoh. Makan Hati-hati, 3 bayar 1 awas. Bang Dewa. Nah, gitu. Awas, 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 kena tombak, awas. Udah kuat sekarang lo ini. Alhamdulillah. Oh, udah kuat ya. Udah kuat. Dan Ikhwan Pilah yang di bawah, kalau ada yang punya akun yang di atas 10.000, tolong kirim ke Dewa kalau ada yang mau sidako ya. Tapi kirimnya harus sama handphonenya, jangan akunnya doang ya. Kalau akunnya buat apa? Handphonenya yang diambil. Iya. Parah. Gurunda ini udah monitor nggak ini Gurunda? Gurunda Bang Zuma? Lagi sholat kayaknya. Oh, udah waktunya belum kayaknya. bisa? Coba lihat dulu. Untuk waktu Makassar ini Beliau sholat 10.31. ini. Beliau sholat ini. Ya mungkin kalau mau mengisi ini Ustadz Hatta atau Bang Dewa mengisi pencerahan kembali ke Noel ini, ya paling tidak kita sasaran kita ke netizen yang dari 200 2200 ini di bawah Oh Bang iya, Dewa. Bang. Itu yang terpenting. Bang Erwin, saya ini sedikit ya biasakan ya teman-teman saudara Kristen kita kan biasanya selalu katakan kalau misalnya di dalam Bible itu nggak ada kata-kata Tritunggal, di dalam Al-Quran itu ada nggak kata-kata tauhid? Saya bilang ada. Ya contoh ya nih di dalam nanti saudara-saudara Muslim juga nanti juga lihat dan juga teman-teman Kristen di dalam Quran surat Fatir ayat ketiga. Saya bacakan terjemahannya aja ya. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu? Tidak ada Tuhan selain Allah, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Artinya jelas ada kata tauhid di situ. Yang pertanyaannya, kenapa tidak ada kata-kata Tritunggal? Yang dimana kata Tritunggal bahkan Trinitas itu menjadi konsep dasar sebagai konsep bahkan keimanannya teman-teman Kristen. Ini yang jadi masalahnya. Bahkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-51 Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Yesus pun sama mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saya tidak tahu dari mana konsep kata Tritunggal ini ada, konsep Trinitas ini ada, sebagai konsep yang teman-teman Kristen pakai sebagai konsep ketuhanan, bahkan keimanan, bahkan dipertahankan itu. Nah, ini yang jadi masalahnya. Nah, bukan menghardit keimanan, tapi ini berbicara tentang kejujuran. Betul, saya sepakat yang dikatakan oleh Bang Dewa. Kejujuran itu diperlukan. Mungkin Karena kalau gini Bang ego, Zul ya. iya, apa Karena itu, Bang Bang? Noel masih ada juga ya kan. Apapun Ya, apa itu, Bang Noel kan ada hak jawab di sini. Karena masih di atas juga, di depan kita juga ada hak jawab dari Bang Noel tentang apa yang dikatakan Bang Zul. Siapa tahu Ya. Bang Noel ada pengetahuan untuk menjelaskan sebenarnya Tritunggal itu ada di mana gitu datanya. Bang Noel, silakan Bang Noel. Kalau Anda punya pengetahuan silakan dijelaskan. Diajak lagi. Nggak apa-apa bang. Namanya lintas agama. Karena nanti Gini, tapi nggak Bang. apa-apa bang. Saya jadi belajar. Jadi saya kepengen juga mempelajari Alkitab saya lebih dalam lagi. Karena saya Baik, aslinya baik. bukan apologet bang. Kalau tadi abangnya Siap. debat lintas agama sama apologet, mungkin sedetail itu dia bisa menjelaskannya ke abang. Nah saya di sini kan ikut-ikut nimbrung supaya nambah pengetahuan saja sih bang. Itu dia bang. Oke, siap abang, siap. Nah, Yang jadi saya karena saya maksudkan bukan begini. apologet, saya bukan ahli agama bang. Itu Yang dia. saya maksudkan begini ya, Bang Noel kan ada di sini. Ya, mau apapun itu jawabannya ada hak jawab dari keimanan orang Benar. Kristen Nah, kalau kalau kita misalnya membahas siap. Tritunggal. Sebentar Bang Noel.
Nah, Oke, oke Bang. bukan berarti ya ke teman-teman mungkin ya menginginkan berbeda, saya pun nggak masalah ya. Cuman kan kita juga ada netizen di bawah. Nanti kita juga jangan sampai kita monolog membahas Tritunggal. Ada Bang Nel yang punya jawab di sini, tetapi dijawab sendiri. Ini kita ada kesalahan di sini. Silakan Bang Nel. Oke, siap. Maksudnya sebelum itu aku menjawabnya juga, kalaupun ada yang perkataan aku ibaratnya memang rasa kurang greget rasa di hati abang, saya aslinya maksudnya biar abang-abang tahu juga di sini, saya bukan ahli agama bang, gitu dia. Saya cuman orang, jadi harap dimaklumi juga. Jadi kalau abang tadi berdebat sama apologet, ya mungkin bahasa mereka lebih tepat gitu dia, gitu. Siap. Ya bang ya, izin ya bang. Jadi supaya abang tahu dulu, saya itu bukan apologet. Jadi nanti kalau saya bersalah, ya saya sama seperti mungkin yang di bawah-bawah ini juga, gitu dia. Mungkin dia Islam yang taat, dan saya Kristen yang taat. Hanya coba untuk menambah pengetahuan saja sih bang. Kalau perbedaan itu kan biasa bang, gitu dia. Ya. Baik. Ya, berarti kan gini Bang Noel, jadikan tempat ini untuk menggali ilmu kan, itu mencari ilmu. Nah, siap. Kuncinya itu dia, satu. Bang. Kuncinya Itu dia. satu. Kalau memang tidak tahu, katakan belum tahu atau belum pernah membaca. Itulah kunci kejujuran di situ. Titik awal kejujuran di situ. Iya, Contoh Bang benar. Dewani menyebutkan satu dalil di dalam Bible. Kalau Anda belum tahu, katakan saya belum pernah membaca dan belum pernah tahu. Jangan memaksakan untuk menjelaskan satu data di dalam Bible yang belum pernah dibaca. Inilah tanda-tanda kejujuran itu tidak ada. Tapi kalau Anda mengatakan saya belum pernah membaca, nah itu lebih jujur, lebih baik. Jadi tidak muncul bahwasanya Anda itu memaksakan untuk menjelaskan di luar pengetahuan Anda gitu loh Bang Nail, maksudnya. Siap. Kalau untuk pembacaan kitab itu bang, saya kan Kristen udah 40 tahun lebih bang, usia saya. Nah, jadi nggak mungkin saya nggak pernah baca. Pasti sudah berulang-ulang itu habis. Cuman karena mungkin saya tidak ahli agama, ya mungkin lupa. Kadang gitu, seperti itulah kira-kira aku sampaikan ke abang gitu. Ya. Nah, sepengetahuan Bang Noel, apa yang dikatakan Bang Zul tadi, konsep Tritunggal itu yang Anda katanya sudah pernah membaca. Pernahkah Anda menemukan satu konsep di dalam Bible itu yang menjelaskan Tritunggal yang lebih mendekati dengan konsep yang sekarang ini, Bang Nel? Nih saya bantu aja Bang Noel, buka aja Yohanes Yohanes 5 ayat nomor 7, itu aja, itu yang paling mendekati. Sampai nanya, sampai ngasih datanya gimana Bang Zul ini? Aduh, diajak mikir gitu. Saya bantu aja mikir, ya kan? Gitu. Enggak, gini Bang Zul, kita ajak mikir gitu kan. Kalau memang belum tahu, nah berarti kan ya belum pernah baca gitu aja, udah selesai. Iya. Ini kalau ini dengar bang. Apa itu bang? Jangan ini bang, jangan tinggalkan Komal bang. Kalau tinggalkan Komal nggak bisa termonitor dari sini bang. Oh, karena saya nggak punya Alkitab di sini. Ya, sebutkan saja bang, sebutkan di mana gitu aja. Mungkin yang seperti abang bilang tadi di dalam Yohanes kan, bahwasanya memang cuman debatnya enaknya adalah kitab sih bang. Iya, betul. Nggak jadi masalah, Bang Noel. Tapi Bang Noel tahu kan doa Bapa kita dah. Bapa kami yang di surga. Iya betul. Ya, bang. Coba, ada nggak konsep-konsep kayak misalnya menyebut kata Yesus atau Roh Kudus? Ada nggak? Pasti nggak ada. Nggak ada. Jadi dia gini, pengertiannya itu yang saya pahami sih bang. Pengertian doa Bapa kami itu bahwasanya Yesus menyuruh berdoa seperti itu bang. Betul, itu yang dikatakan Yesus. Kalau kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kunci. Benar. Kunci kamarmu. Ya kan? Benar. Artinya gini aja deh bang, ya kan? Jelas-jelas di situ Yesus menyuruh kita untuk berdoa kepada sosok yang lain, gitu aja. Iya benar sama Tuhan. Iya, bukan dia berarti, Pak. Iya, jadi dia gini, menurut Kristennya bang, pada waktu dia ke dunia, ini menurut kami ya bang,
Jangan langsung abang. Ya. Memang pasti kita berbeda. Nah jadi Ya. Yesus datang ke dunia ini supaya kita datang kepada Bapa dengan benar. Nah dia memberi jalan bang. Nah seperti itu. Dan pertanyaannya, mungkin berti Yesus ini nggak orang lain. Menurut apa? Kenapa menurut Kristen Yesus ini Tuhan kan gitu? Sementara dia seperti abang, dia aja berdoa tuh kepada Bapaknya. Bukan berarti Yesus bukan berdoa sama diri Nah sendiri. Kenapa orang ini yang Kristen miss di sini loh Bang Noel. berdoa? Pada saat Kan gitu maksud gini. abang tadi, yang abang ini tadi. Pada Doa saat Bapa Bang kami. Noel mengatakan begini ya, Yesus itu jalan, jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, di Ya. sini ada miss. Saya katakan miss Oke. begini. Ah. Missnya itu untuk menuju kepada Bapa, tetapi mendefinisikan, menyematkan Yesus sebagai jalan ini disebut sebagai Tuhan. Ini yang miss di sini sebenarnya. Oke. Missnya bagaimana? Sebentar Bang Nel. Missnya Yes. bagaimana? Pada saat Anda menyematkan Yesus yang diartikan tugasnya sebagai jalan, kebenaran dan hidup, tapi digelari Tuhan, ini secara umum sudah menyalahi kaidah secara definisi. Contoh gini, Anda dipanggil Tuhan, orang langsung menuju kepada masa Bang Noel pencipta langit dan bumi, langsung ke sana. Nah ini ada misdefinisi di mana menyematkan jalan digelari Tuhan, gitu loh Bang. Kalau Anda mengatakan ini menurut narasi Anda, jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kepada Bapa. Tujuan utama adalah Bapa, jalan Yesus, tetapi Yesus digelari Tuhan. Padahal kalau digelari utusan, nabi, rasul, dan tujuannya yaitu Tuhan, yaitu Bapa, yakin nggak miss. Nggak miskomunikasi, nggak salah paham. Nah, aku gimana ya? Yahudi pada waktu Yesus datang kan bang, dia kan ke kelompoknya Yahudi nih. Nah, alasan aku juga masih tetap percaya Yesus itu Tuhan di dalam kitab. Nah, yang kalau seperti abang bilang tadi, Yesus jalan kan gitu. Sementara Yesus bilang dia adalah Tuhan. Kalau terjemahan lama kalau nggak salah Tuhan dan Guru. Kalau pernah aku lihat itu Tuhan dan Guru. Dan kalau sekarang dibilang Tuhan kan gitu terjemahannya untuk sekarang ini, untuk saat ini. Nah, kenapa abang pernah baca kan pasti Injil kan? Pahami gini loh Bang, junjungan guru, rabi itu bukan Tuhan dalam definisi pencipta langit dan bumi. Nah, biar saya tambahi biar lebih jelas. Siap. Ya benar. Mesias bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalaupun Anda menyematkan gelar Tuhan, itu yang berarti Tuhan yang Anda maksud sebagai rabi, guru, itu penuntun, bukan tujuan. Nah, di sini yang saya bilang miss pada saat LAI menyematkan gelar kepada Yesus itu Tuhan. Tuhan secara umum orang tahu semua. Itu adalah esensi pencipta langit dan bumi. Paham Bang? Paham. Nah, kenapa aku bertanya sama Bang juga nih. Kalau memang itu esensinya, tapi esensi untuk orang Yahudi itu adalah Tuhan. Kenapa pada waktu Yesus bilang kayak gitu, kau menghujat Allah katanya. Apa artinya Bang? Kenapa orang Yahudi? Nah, bahasa Yahudi ini kemungkinannya Bang, aku kurang paham menjelaskan ke abang. Kenapa pada waktu Yesus mengucapkan itu, hei kata orang ahli agama, kau sudah menghujat Allah, kau samakan dirimu dengan Allah. Nah, aku bingung di situ. Bingungnya Artinya karena Anda tidak. Karena gini Bang, bingungnya yakin Anda begini. Anda itu menyamakan antara Allah dengan anak Allah itu disamakan. Anak Allah, ya kan, orang-orang Yahudi, ya kan, dari dulu orang-orang pilihan itu disebut anak Tuhan, orang pilihan lah ya, tapi bukan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, di sini menyalahpahamkan orang-orang Kristen, kesalahpahaman orang Kristen di mana anak Bapak juga Bapak. Ini salah pahamnya. Anak Allah juga Allah.
Bayangkan, anak Noel juga Noel. Ini logika yang cacat. Kalau itu sudah aku dengar di channelnya siapa namanya, debat Kristen itu ya, siapa, Elia kalau nggak salah, kok Elia debat apa apologet Kristen. Nah, dia pun bilang seperti itu. Beda tugas, beda tapi satu roh mereka. Itu dia. Bang, kita belajar yang ada, Bang, bukan Ya, penafsiran siap. dulu. Kalau Anda belajar dari penafsiran, seluruh orang Kristen penafsirannya beda. Tapi coba Anda itu belajar begini, Bang. Yang dikatakan Yesus tercatat seperti apa? Ini ya untuk renungan ya. Lebih banyak mana Yesus itu mendefinisikan dirinya sebagai hamba Tuhan atau utusan Tuhan dengan dia mengatakan Tuhan atau diklaim Tuhan. Nah, asal dari siapa klaim Yesus Tuhan dan asal dari siapa perkataan Yesus utusan? Coba kita bandingkan. Yesus utusan itu perkataan Yesus sendiri. Tapi Yesus Tuhan itu klaim dari orang Kristen. Bukan perkataan Yesus. Di sini sudah 1-0, Bang. Nah, kalau ditelusuri, asal kata Yesus menjadi Tuhan itu dari mana? Dan asal kata Yesus jadi utusan itu dari mana? Pasti yang mengatakan asal kata Yesus dari Tuhan itu kalah 1-0. Asalnya, Bang. Coba selidiki. Yesus Tuhan dari Bapak Gereja, dari Paulus. Yesus utusan dari Yesus sendiri. Bagaimana Anda mau ngalahkan Yesus yang mengaku sebagai utusan? Karena di dalam Yohanes juga gitu kan. Mungkin abang udah tahu juga kan. Yohanes bilang. Karena Yesus itu yang sepaham saya tahu, Bang. Dari Alkitab yang saya imani. Bahwasanya Yesus itu adalah muridnya Tuhan. Firmannya Tuhan yang menjadi manusia. Kan udah mungkin udah berulang-ulang lah Pak. Udah abang udah pasti tahu lah kan. Nah, itu yang kalau diimani, kita membahas gitu, itu, Bang, baca itu, Anda pasti akan lari ke 14-nya. Tadi pagi sudah dibahas ya. Kalau lari di 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, Anda akan kejebak di ayat 13-nya. Di 13 itu jelas dikatakan, makanya orang Kristen ini kebiasaan. Yohanes 1, pasal 1, langsung lari ke pasal 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Lupa yang di 13-nya, Bang. Coba kita baca yang 13-nya, Bang. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu juga Tuhan jadinya, Bang. Kalau Anda menyematkan firman itu telah menjadi manusia, yang Anda katakan Tuhan, orang-orang itu berasal dari firman juga, Bang. Orang-orang ini lebih dari satu. Selain Yesus ada, Bang. Nah, ini kenanya, Bang. Coba lihat yang 13-nya, Bang. Kena di 13-nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, berarti tidak ada hubungan biologis kan? Melainkan dari Allah. Berarti ada ini orang selain Yesus, karena di situ ada konteks orang-orang, berarti lebih dari satu, Bang. Makanya orang Kristen mengatakan jangan comot-comot. Oke, kita jangan comot-comot, kita buka semua dari 1 sampai 14. Ternyata selain Yesus ada. Contoh nih, Bang, Adam. Apakah Adam itu telah dari hubungan biologis? Tidak. Apakah Hawa itu terlahir dari hubungan biologis? Ya tidak. Dan ada selain Yesus yang tidak ada hubungan biologis dan itu tidak Anda tuhankan. Kenapa? Pertanyaannya, cuman hanya Yesus yang dituhankan. Sama-sama tidak hubungan biologis. Ini muncul pertanyaan besar yang membuat Anda itu harus menelusuri doktrin ini dari mana, Bang? Benarkah doktrin ini nih benar pernah dikatakan oleh Yesus? Itu loh, Bang. Buka cakrawala berpikirnya, Bang. Siap, kalau itu saya sudah pernah juga berpikir, Bang. Nah, jadi kalau untuk Yesus turun ke dunia ini kan sudah pasti dinubuatkan dari kitab-kitab sebelumnya, Bang. Itu dia. Itulah perbedaan yang tidak dilahirkan, yang seperti aku jawab tadi ke Abang. Untuk Adam tidak dilahirkan
tidak dari hubungan biologis, ya. Tapi dia tidak dinubuatkan, Bang. Sementara kitab Perjanjian Lama ini, kalau kita pelajarin, Bang, aku kan kemarin nyari-nyari juga ini nubuatannya tentang Yesus nih lahir ke dunia. Untuk apa dia lahir ke dunia sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Coba di mana, Bang? Disitulah yang nanti aku add ini. Anda itu kan akan lari ke Yesaya, Bang. Kita Muslim ini tahu semua, berarti aku sudah Bang. paham kan? Oke, siap. Karena aku nggak pegang Alkitab, Bang. Menunjukkan data bahwasanya telah lahir, Bang, bukan akan lahir, Bang. Itu yang pertama, Bang. Iya. Telah lahir. Kata telah sudah terjadi apa belum, Bang? Apanya, Bang? Kata telah lahir sudah terjadi apa belum terjadi, Bang? Maunya saya pegang Alkitab dulu ya. Bang, telah lahir. Begitu sulitnya Anda mendefinisikan telah lahir Iya, itu hanya dia mungkin gini, bukan kalau telah lahir mungkin dia kalau telah berarti sudah. Nah, kita sudah. nggak tahu itu kan pewahyuan, Bang. Pewahyuan dia. Iya, Bang. Konteks Dia mewahyukan. telah lahir, ya, telah lahir berarti sudah terjadi. Mau dibaca kemanapun di dalam Yesaya itu, telah lahir anak manusia itu. Terus nanti sudah terjadi itu. Nah, terus yang kedua, nanti Anda akan membawa bahwasanya anak manusia akan menderita, kan gitu ya? Benar. Ya itulah semua kita konsep. sudah tahu, Bang, itu bukan untuk benar. Yesus. Itu benar. untuk orang Itu Israel nubuatan. di zaman itu akan mendapatkan penderitaan, Bang. Kalau Anda membawa itu ke Yesus, di situ orangnya wajahnya jelek-jelek, Bang. Yesus ganteng loh, Bang. Kalau Bang? soal foto itu Belajar, Bang. kita pun bukan bilang itu dia Yesusnya, Bang. Kalau Abang bilang itu di foto-foto. Terus untuk siapa? Kalau Anda mengambil nubuatan Yesus dari Yesaya. Enggak, nubuatan itu, Bang, arti nubuatan yang belum terjadi tapi sudah dinyatakan sekarang, Bang. Iya, tahu. Gitu ya. Itu nubuatan kan. Ya. Orang bernubuat, belumnya terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Iya. Kan itu Tapi kalau telah lahir, masa seolah-olah sudah terjadi, Bang? Nah, dia kan bernubuat ini, Bang. Nih, kalau belum terjadi itu akan lahir, Bang. Itu baru nubuatan, Bang. Jangan memperbodoh diri Anda dengan cuma Bang, bahasa coba Indonesia, ini Bang. aku udah dapat Alkitab apa tadi, Bang? Yang silakan. mana, Bang? Yesaya berapa, Bang? Ya, Anda sudah dapat kok, gimana, Bang, ini? Enggak, Anda maksudnya sudah yang dapat Abang bilang Yesaya. telah lahir tadi. Kan nggak mungkin saya tahu telah lahir di Alkitab ini. Yesaya berapa tadi, Bang? Anda sudah dapat kata saya. Enggak, maksudnya yang telah lahir itu di dalam kitab mana sih, Bang? Maksudnya saya baca. Ada di Yesaya itu. Bentar, bukan. Jadi ada narasi telah lahir itu tetap sudah lahir, Bang. Itu sebenarnya menguji cara berpikir aja. Kalau telah lahir diartikan belum lahir itu sudah memang itu perlu apa ya? Perlu apa namanya? Pengobatan khusus untuk berpikir itu. Sebentar sambil saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ukti Natali. Ukti Natali. Waalaikumsalam. Natali masih ke kamar mandi, Bang Erwin. Oh ya. Lanjut dulu, nanti tak kabari dia. Oh ya. Kalau Abang mau membawa nubuatan itu dari mana, Bang? Apa, Bang? Yang Anda maksud tadi nubuatan Yesus itu dari mana? Dari kitab mana? Ya dari semua ini menuju ke Yesus, dari Nabi Daudnya, dari Raja Daud semua. Seperti itu nubuatannya. Yang aku mau tanya tadi biar aku baca, Bang, biar aku juga belajar. Coba, Bang. Yang mana tadi? Di mana yang Abang bawa dulu. Abang bawa dulu kan pernyataan Anda bahwasanya saya mau buka ini masih buka laptop. Oh, masih buka laptop. Oh, siap. Apa namanya, Anda tadi kan mengatakan Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Silakan tunjukkan dulu. Ini sama saya santai nih menunggu Abuya ini. Iya, itu kalau misalnya Bang Noel katakan ada nubuatan Yesus di perjanjian lama, wah ini bagus ini. Saya mau dengar juga ini. Di mana itu nubuatannya Yesus di perjanjian lama? Kalau ada minta dong datanya.
Itu makanya saya minta katanya dari nubuatan kan. Menurut Bang Noel itu di mana gitu loh. Mika 5 ayat 2 bang. Apa? Kitab Mika 5 ayat 2 kalau nggak salah. Coba abang bacakan di situ. Abang bacakan. Nanti saya dengar di sini. Jaringan yang ngapain? Ini nggak dengar ya bang? Kalau kok saya pindah app ini nggak dengar ya? Nggak dengar bang, karena kan abang keluar kan itu. Jadi Iya, oh iya ya. jadi Dengar ya. jadi nggak dengar itu. Saya nggak pegang satu handphone lagi. Coba Mika 5 ayat 2 kalau nggak salah isinya itu bang. Silakan abang apa namanya dibacakan saja kan. L gitu dia bang. Itu salah satu contoh. Aduh, abang nggak kedenger. Abang nggak kedenger ngomong, ditungguin, nggak kedenger bang. Yang kalau nggak gini bang, buka di Yesaya 9 pasal 5 itu bang, yang saya katakan tadi. Abang pakai laptop dong, Mika 2 ayat 5 bang. Ntar ya, ada yang nggak handphone satu lagi? Repot bang. Pakai siapa? Bapak anu sendiri. Ikhwan Villa di tap layarnya Ikhwan Villa sambil di follow ya akun-akun yang di atas ini ya Ikhwan Villa ya. Lanjut. Jadi menyebutkan nubuatan tapi bingung sendiri. Bukan, ini udah bang, bukan bingung bang. Maksudnya biar Mika, tunggu, ini udah dapat Mika update satu berapa? lagi. Mika 5 ayat 2 bang. Udah oke. Nah, ini dia. Namun engkau hai Bethlehem Efrata, loading lagi. Namun engkau hai Bethlehem Efrata yang kecil untuk berada di antara pasukan 1.000 jauh daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan memerintah bangsa Israel. Apa hubungannya dengan Yesus bang? Ya itu maunya kita baca semua Mikanya bang. Mika 5 ayat 5-nya semua bang. Enggak, misalnya itu yang di Mika itu kalau abang mau benarkan itu penubuatan tentang Yesus sebagai Tuhan atau sebagai apa bang? Sebagai Tuhan lah bang. Tuhan yang datang menghapus dosa bang. Masa baca bang, baca Ya, sampai tuntas bang. Iya, kalau bukan di situ, dia bukan langsung dibilang di dalam ayat itu, korelasinya kan semua ada. Begini bang ya, bang. saya tidak pernah dapat di perjanjian lama itu ada penubuatan Yesus untuk jadi Tuhan, itu nggak ada bang. Kalau di perjanjian baru itu baru jelas. Karena kenapa? Kalau abang mau merujuk ke perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama bang jelas. Tidak usah abang baca tentang Mika, abang baca saja Bilangan 23 nomor 19. Apa yang dikatakan di situ? Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Ya memang Allah tidak, iyalah benar lah bang. Iya, terus benar. Penubuatan Yesus tentang Tuhan apalagi di perjanjian baru itu berbeda abangku. Ini gimana konsepnya? Tapi gini bang, satu lagi bang. Sebentar bang Nol. Oke lah, Anda membawa Mika ya kan? Tak tanggapi ya. Mau itu iya atau tidak. Tetapi nubuatan di situ itu sebagai Tuhan atau sebagai apa? Masa Tuhan dinubuatkan bang? Bukan Tuhan dinubuatkan, akan ada penyelamatan dari Tuhan bang untuk bangsa Israel. Gitu dia bang. Nah Yesaya 1:7 ayat 14. Nabi abangku. Tapi seorang nabi. Coba kita baca ya. Oke. Sebab itu ia akan itu ada membiarkan korelasinya mereka panjang. sampai Korelasinya panjang dia bang. Iya. Gitu ya. Jadi sebab Yesaya 7 ayat 14 bang.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Bang. Bang, Bukan Immanuel Yesus. artinya itu tuh Tuhan yang beserta kita. Bang, iya. Itu nanti makanya dibantah. disebut namanya ya Yesus kan Itu Immanuel, nanti Tuhan beserta kita, dibantah Bang. Di sama mana Yesus perjanjian Immanuel, Bang? baru. Iyalah, Immanuel. Bang Noel, Immanuel itu Tuhan beserta itu kita, nanti loh, Bang. dibantah, itu nanti dibantah di perjanjian baru. Engkau akan melahirkan juga anak manusia dan engkau memberi namanya Yesus. Yesus. Bagaimana korelasinya Iya. Immanuel? Bang, Immanuel Hah? itu Bang sama kayak saya kan Immanuel. Artinya itu disinilah Tuhan kelirunya Yesus teman-teman beserta kita, Kristen. Bang. Enggak, Tuhan beserta kita, bukan penubuatan tentang Yesus, abangku. Dari mana abang dapat ini? Sebentar, Bang Enggak. Zul. Nah, kalau Gini, abang Bang bermain Noel. kata-kata Oke, memang oke, seperti Bang itulah Noel, dia. Bang Noel. Itu. Oke, Anda kalau bermain mengana- kata-kata bisa seperti itu. Bang Noel, Anda kan mengatakan Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita kalaupun disematkan nama kepada seseorang, tapi bukan yang dikasih nama itu Tuhan. Tetapi Tuhan bersama kita sama dengan kita itu meminta supaya kita itu selalu disertai oleh Tuhan. Berarti Immanuel juga punya Tuhan, Bang. Enggak. Kalau bukan Anda itu menyematkan kepada Yesus, Bantah berarti terus Yesus punya Bibel, Tuhan, bantah Bang. terus Bukan, Bibel, Bang. enggak. Bantah terus Bibel, bantah Memang, terus. iya, maksudnya gini, bukan dibantah. Nah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi seorang perempuan muda mengandung anak laki-laki dan ia menamakan Immanuel. Iya. Immanuel itu Tuhan artinya dalam nubuatannya itu Tuhan beserta dia. Iya, sebentar, Nah, itu Bang. pertanda, Bang. Abang sudah Kasih pertanda sudah dia. kamu Siapa itu jawab. pertandanya gitu. Sudah Bang. kamu jawab ya. Sekarang saya bantah gini. Pada saat Tuhan itu menjelaskan seperti itu akan lahir dan akan diberi nama Immanuel yang artinya kita ikuti nih Tuhan Iya. bersama kita. Anak itu diberi nama artinya Tuhan bersama kita dan yang menubuatkan Tuhan. Berarti anak itu punya Tuhan dan diberi nama itu supaya Tuhan bersama dia, dalam arti bukan esensi tubuhnya itu ada sisi Tuhan di situ, tetapi selalu dirahmati oleh Tuhan. Ini yang abang bilang tadi baru Bantahannya dapat abangku, aku. gini Baru dapat. saya sedikit. Bantahannya abangku, kalau abang Ya. ambil perjanjian lama, bantahannya jelas. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Itu bantahannya. Iya, Bilangan Allah kan, Bang. 23 itu Allahnya kan, perjanjian. Bang. Bener. Allah. Kalau itu bener. Sekarang begini, Allah itu Tuhan atau bukan Tuhan? Allah, Bang, Tuhan lah. Iya Tuhan. Sekarang di dalam bilangan 23 nomor 19, sekarang Allah itu kita ganti Tuhan. Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Nah, sementara Benar. kita mau katakan yang lahir itu adalah Tuhan yang di perjanjian lama. Maksudnya, Bang? Ya salam. Enggak. Maksudnya gimana? Kurang paham, kurang dengar aku. Bang, kalau abang mau ambil perjanjian lama yang seperti abang katakan tadi, pertanyaannya, ketika Allah itu kita ganti Tuhan, Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Sementara yang abang kutip tadi, yang sebagai Immanuel, sejajar nggak itu? Dia sebagai anak, Bang. Nah, jadi Loh, aku Tuhan gini, Tuhan kalau katakan aku di situ. gini, Tuhan katakan dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Abang mau paksakan? Iya. Enggak. Kalau Allah, Bang, bukan anak manusia, La Bang. haula wala quwata. Iya, Allah itu kan Tuhan, abangku. Benar, iya. Kalau itu benar, oke. Terus, Nah, terus maksudnya hubungannya dengan pertanyaan aku, ini Abang, berbicara apa? tentang penubuatan. Ini berbicara tentang penubuatan. Nah, sementara kalau abang mau pakai perjanjian lama itu bilangan 23 itu perjanjian lama, abangku. Iya, Bagian dari 5 kitab Musa. iya, maksudnya. Nah, terus? Belum paham aku. Ya Assalamualaikum. Abang baca ulang yang diberi nama Immanuel. Coba baca. Oke, ya. Mana tadi ya? Nggak dapat.
Aneh. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan yang akan menamakan perempuan dia muda. Tuhan beserta kita. Oke, perempuan muda akan melahirkan anak laki-laki. Pertanyaannya, Tuhan menubuatkan itu, apakah yang lahir kemudian itu adalah Tuhan? Yesaya menubuatkan. Yesaya Iya, menubuatkan. apakah yang lahir itu adalah Tuhan? Ini kita Dia- berbicara di dalam konteks perjanjian lama. Sekarang saya Dia tanya. mau menurunkan firman-Nya menjadi manusia dan itu sudah Lah dijawab Allah, dalam di Yohanes, perjanjian Bang. lama itu nggak ada kata-kata firman jadi daging, nggak ada. Iya, makanya dengar dulu. Dia kan ini sudah dinubuatkan ini kan di sini Tuhan beserta kita. Ya, Siapa? ayo, Nah, ayo, nah, ayo. dalam Kesalahan Yesaya 9 abang di ayat 6 sini, juga. kesalahan enggak, abang di Bang. sini. Itu hanya permainan kata-kata kalau seperti itu, Bang. Nah, jadi korelasinya permainan semua kata-kata Bermain apa? kata-kata dia. Permainan Gini, abang yang sedang sebab bermain gini, Bang, kata-kata. yang abang tadi nih, abang ya yang bilang tadi Yesaya 9 ayat 6. Anak telah lahir ini dia udah dapat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu ya, Bang ya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab Baca. seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Udah tuh. Raja damai, itu Yesus. Ya. Allah yang perkasa. Nah, siapa yang telah lahir? Itu Yesaya 9 ayat 6 sudah bilang juga. Ya Ini. telah lahir ya Innalillahi. berarti zaman itu sudah lahir. Oh, Ya zaman itu Allah, sudah. penubuatan. Kalau, La nah, ilaha kalau illallah. memang, nah, jadi gini, Bang, Gini, nanti Abang. sama-sama Gini, kita baca Abang, dalam ya. dari Abang. Yesaya 1 Gini, sampai gini, habis gini. gitu dia. Gini. Baru kita bisa apa? Penubuatan, abang katakan tadi, penubuatan itu artinya dikonfirmasi sekarang yang akan terjadi kemudian. Pertanyaan saya, telah itu sesudah atau sebelum? Nah, Abang baca konsepnya jangan 9 ayat Ya 6. Allah, saya Ya, tanya. Baca Telah dulu, sesudah sebelumnya, atau Bang. sebelum? Nah, itu sesudah, Bang. Sesudah. Berarti Ya sudah lahir kan, berarti telah. sudah terjadi. Sekarang saya tanya, Abang bermain, penubuatan itu apa? Abang bermain itu namanya permainan kata-kata loh, Bang. Jadi La ilaha, ini bukan permainan kata-kata, penubuatan, penubuatan. Apa namanya? Penubuatan, saya tanya penubuatan, Iya, nubuatan. itu dikonfirmasi sekarang akan terjadi kemudian. Pertanyaan saya, telah lahir, telah itu sebelum atau sesudah? Kalau telah lahir sudah, Bang. Itu Ya, nubuatan. artinya berarti Sekarang bukan pertanyaan nubuatan. kembali, Bang. Kalau nubuatan itu sudah terjadi apa belum? Itu aja, Kak, Bang. Hey, nubuatan itu artinya akan terjadi, terjadi kemudian, Nah, akan cuman terjadi dia kemudian. berkata-kata seperti itu telah lahir. Nah, dia Baku bantak kita di dia sini. bernubuat. Sekarang saya gas kau di sini. Oke, Saya siap. gas kau di sini. Siap. Nggak ada saya masalah gas. itu, Bang. Anda katakan dengan jujur, ya, Anda mengutip perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama Tuhan jadi manusia? Di mana? Beleng, goblok, bodoh. Nah, Di kalau mana? kita berdebat, Bang. Di mana? Di mana perjanjian lama Tuhan jadi manusia? Tolol. Jadi kalau kita beda prinsip itu atau beda Bukan nggak beda usah prinsip. abang-emosian. Perjanjian lama dengan perjanjian lama Nah, udah jadi kalau bilang misalnya Tuhan bukan abang manusia. marah-marah, Anda paksakan. kalau Tuhan saya bilang itu, kalau abang beda prinsip, kita Nggak kenal dari ada buahnya. sekarang Iya, saya Bang. gas Abang Anda udah sekarang. marah-marah sama Sekarang saya. Anda saya gas. Nggak ada. Iya. Anda saya gas. Kan nggak Sekarang mungkin saya abang uji pukulin akal saya Anda. Sekarang kalau saya kita uji akal berbeda Anda. pendapat. Sekarang saya uji. Saya uji akal Anda. Lukas 2 mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Sekarang saya tanya Anda, yang melahirkan Tuhan siapa? Jangan emosi ya, Bang. Saya tanya, yang melahirkan Tuhan siapa? Bukan Tuhan, Bang. Yesus, Bang. Maria. Lukas 2 mengatakan jelas, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saya tanya, yang melahirkan Tuhan siapa? Tuhan yang mana ini, Bang? Tuhan yang mana?
goblok kau memang kau Bibel. Apa kau ini? Apa yang kau pahami? Bibel kau aja Bang, kau jadi tabrak. kalau Tolol. bukan jadi Lukas 2 kita mengatakan. dilihat dari Lukas buahnya, 2 Bang. Jangan mengatakan Abang marah-marah. yang melahirkan Tuhan Kita siapa? membacakan firman Tuhan, Abang maki-maki saya. Yang melahirkan Tuhan siapa? Kan yang ketahuan melahirkan Tuhan emosi siapa? Abang gitu. Yang melahirkan Tuhan siapa? Tuhan. Bukan, mana ada Tuhan dilahirkan? Ya Allah, Lukas 2 mengatakan. Lukas 2 mengatakan. Kau mau bantai itu? Hah? Lukas 2 ayat Kau berapa, mau Bang? bantai itu? Innalillahi Lukas itu 2 ayat sana, berapa, Bang? Lukas 2 nomor 11 sana. Lukas Jangan emosi 2 ya, Bang. nomor Nanti Abang 11 stroke bola. hari ini. Nggak usah kau tadi ku bawa pelan kau nggak mau, sekarang ku gas kau. Ya nggak ada Lihat itu, masalah hari sih, ini Bang. telah Cuman lahir. Hari kita ini bukan preman, Bang. Kita baca kitab ini, Bang. nggak usah. Saya Kita bukan tanya, berebut pasar ini, Bang. telah Bukan lahir berebut- itu yang melahirkan Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Saya tanya Anda. Yesaya Lukas berapa? Ya Allah ya Robbi, Lukas 2 nomor 11. Itu kan ditampilkan Kau itu. bantah lagi. Hari ini telah lahir. Saya tanya. bagimu. Santai, Bang. Nanti Abang stroke, Bang. Nah, Hari ini telah lahir bagimu juru nggak usah selamat, kau yaitu nggak Yesus. nggak usah kau bawa saya, nggak usah. Saya Iya, tanya, maksudnya yang melahirkan Tuhan siapa? Iya, kita kan Yang sesama melahirkan manusia, Tuhan Bang. siapa? Terus, Abang. Udah nggak usah bawa-bawa, sudah. Saya tanya, yang melahirkan manusia siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Hari ini biar aku bacakan firman Tuhan kepada Abang ya. Ya Hari Allah, ya ini Rabbi, telah udah. lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus. Oke, Iya. baik. Saya tanya, yang melahirkan Tuhanmu siapa? Bukan yang melahirkan Tuhan. Kalau melahirkan Tuhan saya itu Maria. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jelas-jelas telah lahir. Telah lahir ini kan artinya lahir Tuhanmu ini. Saya tanya, Iya. saudaraku, yang melahirkan Tuhanmu siapa? Maria. Berarti Tuhannya Maria? Allah, Bang. Karena Yesus itu firmannya Allah. Firman Oke, yang baik. Iya. Abang Oke, sebenarnya baik. udah Berarti tahu. Maria melahirkan Tuhannya. Abang nggak tahu. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Berarti Maria Apanya? melahirkan Tuhannya. Apa? Anak Allah. Saya tanya, berarti Maria melahirkan Tuhannya. Melahirkan Yesus, Bang. Putra Allah, Bang. Iya, Tuhan. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Iyalah, benar. Iya. Oh, berarti jelas ya, Tuhannya teman-teman Kristen dilahirkan oleh manusia ciptaan Tuhan sendiri. Sepakat? Ya, sepakat memang seperti itu jalannya. Firman Sepakat, yang dari baik. manusia, Bang. Dan Firman yang oke, dari baik. manusia. Oke, Kan nggak ada konsep firman. Kristen Saya tinggal. tanya Tuhanmu. Berarti kau sepakat Tuhannya Maria yang menciptakan Maria telah Maria lahirkan, dan yang kemudian yang sampai mati di kayu salib itu adalah Tuhanmu. Berarti Tuhanmu sudah dilahirkan dan mati. Iya, benar, Bang. Itu benar. Berarti Wah, Tuhanmu mati ya? Sepakat? Iya, dan bangkit kembali. Enggak, sebelum benar. bangkit berarti mati ya? Iya, itu udah pasti. Kalau Oke, dalam teman-teman Injil, Kristen, benar dong, Bang. dan dia sudah mengatakan bahwa Tuhannya Oh, iya. Kristen dilahirkan Mati dan manusia bangkit. Benar. Itu 100% dan Abang, mati benar. di kayu salib, seperti yang Benar. dikatakan oleh Galatia 3 nomor 13. Karena terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Artinya salib. Tuhan Benar. mati Yesus di kayu salib benar. Dan dia dengan jadi keadaan terkutuk. Benar sekali, Bang. Benar. Mantap, 100%. tepuk tangan dulu Benar. bahwa Tuhan Kristen mati Oh, terkutuk iya. ya. Kau sepakat Benar, itu ya? Bang. Nah, Benar. disitulah Dia jadi bongkar bongkar kalian untuk menebus Tuhan abang mati dan kita terkutuk. semua, Bang. Berarti jelas Benar. temanya. Berarti jelas Iya. temanya. Kristen menghujat Yesus. Nah, seperti itulah abang ini yang dilakukan oleh jelas bangsa temanya. Yahudi dulu. Benar, Udah Bang. kita sepakat kan? Benar, Kita Bang. udah Nah, sepakat. ahli agama di Yahudi sama berarti seperti Kristen abang. menghujat Benar Yesus. dulu. Benar. Berarti menghujat Nah, Yesus jadi, kan? nah, Mati kau, menghujat Tuhan kau Allah terkutuk. katanya. Benar, Bang. Gitu. Pas abang bilang. Kalian, kau katakan Benar, tadi benar. Tuhanmu dilahirkan dari ciptaan manusia. Itu satu. Dan yang kedua, Bukan mati ciptaan terkutuk manusia, dari Bang. salib. Abang Berarti jangan kalian abang menghujat pelintir. Yesus. Ya, Kalian Tuhan itu bukan menghujat ciptaan Yesus, manusia. jelas. Bukan. Salah, Udah, Bang. kau menghujat Yesus Wah. dan kau sudah sepakat Tuhan kau mati terkutuk.
Paham kau? Nah, makasih kalau kau sudah jujur. Terima kasih teman-teman. Kamu mewakili teman-teman Kristen naik ke atas dengan mau mewakilkan Tuhan, yang penting aku kayu berdoa salib untuk abang dengan supaya abang cara jangan stop. terhina. Kalau berdebat, itu dia, Bang. Tuhan Nanti kau, ya kasihan. kan? Di situ Abang kau buruk pula, kan? kugas kau di situ, kugas dibagi pelan-pelan. Iya. Aku nggak mau digas kau baru. Enggak, gini. Rasa Nah, kau. jadi kalau Tuhan kita kau terkutuk, udah berdebat diam. itu, kalau Tuhan, kita tidak selesai, iya saya kalau berdebat kita Anda tidak sekarang. sepaham, Tuhanmu terkutuk. jangan abang Udah jangan jelas. abang pusing, nanti stres Udah abang. terkutuk. Kita sudah sepakat. Nggak, tapi dia Apalagi lagi yang jangan kamu abang potong jelaskan? sampai di situ. Dia sudah Apalagi kamu dia sudah jelaskan? juga bangkit. Dibangkitkan Apa ya yang Bang kamu ya, jelaskan? dibangkitkan ya. Iya, Yesus dibangkitkan tapi dibangkitkan Oke. ya. Iya, Dibangkitkan bukan bangkit jangan tapi abang narasikan abang dibangkitkan. potong-potong, Bang. Iya, Dia tapi dibangkitkan. Dia menjadi seragam. Tapi dibangkitkan ya Bang ya. Jangan bilang bangkit aja, dibangkitkan dia. Oke, iya. Oke, Dia dibangkitkan. dilanjutkan di sini. Yesus mati 3 hari setelah yaudah, abang itu nanti kasihan dibangkitkan. dia. Coba Baik, dibaca. udah terkutuk. Kita udah- buka udah data. sepakat. Kita buka data lagi lanjutan. Siap, Yesus mati ini tensian Bang- abang itu kasihan kita. Sebentar. Udah kalah kau. Sebenarnya udah Yesus rasa, ini Bang Noel. Aku di sini bukan untuk kalah menang, Sebentar, Bang. Bang. Aku Bang di Noel, sini sebentar. mau edukasi. Sebentar, Bang Noel. Aku Tiga dua. Jelas di situ. Jadi ya kalau hanya masalah Yesus dibangkitkan atau tidak dibangkitkan nggak sampai 1 menit selesai. Dalilnya jelas. Kisah Para Rasul 2:32. Gimana? Jadi itu ya Bang Noel ya. Kita mengatakan bahwasanya Yesus itu dibangkitkan. Nah, silakan kalau Anda punya narasi Yesus bangkit, di mana detailnya? Apa datanya? Bangkit sendiri gitu maksudnya ya, bangkit sendiri. Ya. Nah, kita kan adu data ini, Ukti Natali. Coba kalau dia memiliki narasi bangkit itu di mana? Ini data. kalau Ukti itu sih Natali. gampang juga jawabnya sih, Bang. Kalau mau dibangkitkan ataupun nggak dibangkitkan, karena Yesus itu manusia 100% Allah. Pada waktu dia sudah menjadi kutuk, itu roh, makanya dibilang dia Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau tinggalkan aku ya Allah? Kan gitu katanya, Bang. Udah. Nggak, gini, Kenapa? Bang. Karena dia sudah menjadi kutuk. Buktikan data dulu Bang, bahwasanya Yesus itu bangkit. Ini tapi datanya Ya. dibangkitkan. Silakan Anda bawa datanya. Kalau Yesus Yesus bangkit Sebenarnya Abang pun sudah tahu lah datanya itu di mana. kita ini diskusi untuk pencerahan. Oke, Bang. siap. Biar saya buka dulu ya, Bang. Jawabkan narasi Anda gitu loh. Oke. Ya, jadi jangan cuma narasi, kalaupun dibangkitkan atau bangkit sendiri jangan gitu. Jadi kalau memang ada data dia bangkit sendiri, silakan. Datanya di mana gitu, Bang Noel? Nah, yang kakak bilang tadi di kisah Rasul mana, Kak? Biar kayak yang kakak bilang Kisah dibangkitkan. 2:32. Oke, kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu kan dibangkitkan. Nah, Yesus itu yang mati itu dagingnya, Kak, rohnya roh Allah. Sebentar, saya nggak nanya itu. Oke. Dia bangkit Nah, iya. sendirinya, ada nggak datanya dia bangkit sendiri? Jadi kan kita mau main kata-kata, iya dibangkitkan, bangkit. Oh ya, berarti dibangkitkan ya, nggak ada data Iya, dia bangkit sendiri ya? dibangkitkan roh Allah. Iya benar. Iya dibangkitkan ya. Iya, Nggak Mbak. ada Iya, bangkit Kak. sendiri ya. Oh ya udah, selesai berarti Bang Erwin. Kalau cuma itu harus selesai. Benar. Iya, benar. Iya. Karena di dalam dia roh Allah kan gitu. dia. Berarti gini ya Bang Noel, narasi Anda bahwasanya Yesus itu bangkit sendiri gak ada datanya ya? Yang bilang aku tadi bangkit sendiri siapa? Ya maksudnya Yesus bangkit itu Iya, yes. Yang Hanya permainan kata bangkit dibangkitkan. Nah itu hanya Permainan apa? kata sih. Kan sudah Bukan dibilang permainan kalau kata, Yesus itu faktanya beda loh Bang. loh, Bukan permainan kata. Abang nih jangan main-mainin kata-kata dong di dalam Bible Abang sendiri. Iya. Kok berani sih, jangan gitu dong. Kita nggak boleh mainin Bible. dari dirinya. Kalau dibangkitkan itu ada oknum lain yang membangkitkan Bang. Nah iya kan itu udah jelas roh Allah kan itu dibangkitkan Allah. Dibangkitkan Allah, dibangkitkan Allah ya. Kan
Iya, jadi sebentar di sini jangan ngeframing kita bermain kata-kata bukan. Kalau kami dari pihak Muslim, kami nggak berani memainkan kata-kata yang tertulis di Bible Anda. Kami nggak berani. Dari Kami nggak tadi mainin soalnya kata-kata. main kata-katanya. Enggak, Gitu, dari kayak tadi hanya pembukaan bertanya dan gitu menampilkan dia. data begitu. Nggak ada yang mainin. Siap Kak, siap. Oke, ini sekarang apa yang mau dijelaskan Bang Noel? Biar diskusi sama saya mungkin ya Bang Erwin ya. Saya lanjutkan ya, izin ya guru-guru ya. Lanjut, oke. Nanti kalau Gurunda udah standby Santai. biar dilanjut Gurunda. Gimana Bang Noel? Tadi ada yang mau disampaikan belum selesai? Enggak, sudah. Itu tadi Kak. Kan benar. Oh sudah. Oh sudah. Oke. Kalau saya mereview lagi kembali ke tadi yang sosok Immanuel boleh? Boleh Kak, boleh. Oke. Tadi Immanuel itu saya nanya sih, katanya kan itu akan diberikan nama Immanuel ya. Iya bentar. Aku Ya, tunjukin ya, datanya ya. Iya, Kak. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Kapan Immanuel Yesus itu dipanggil artinya Tuhan beserta kita Kak. Itu. Iya, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Karena di sini kan akan menamakan dia Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Kalau memang ini Yesus, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Bentar ya, aku cari dulu di Perjanjian Baru ya Kak. Oke. Nggak akan ada ketemu ayatnya, masih di kantor kelurahan itu. penipu. Masih di kantor kelurahan. Sabar Bang. Tapi kalau Yesus dipanggil domba itu ada domba. Banyak itu ya Bang Dewa ya. Nah, oke. Enggak. Kalau mau Jadi dipanggil domba. kualitas kita Bang. Jangan Immanuel. Jadi Matius 1 ayat 23 20 berapa ini? Cukup 23. Matius 1:23. Iya Kak. Ya udah, itu dia. Mana? Kakak kan punya laptop di situ. Iya, Matius 1:23. Matius 1:23 itu hanya menceritakan akan menamakan dia Immanuel itu. Tapi kapan Yesus dipanggil Immanuel? Yang saya tanya kapan Yesus dipanggil Immanuel? Itu Nih. dia artinya Tuhan beserta kita. Nah, siapa yang Tuhan beserta kita pada waktu kita merujuk pada waktu lahirnya kapan semua? Oh, berarti dia ini Immanuel. Itu pertanda. Oh, Tuhan beserta kita gitu. Sebentar. Antara pertanyaan dan jawaban ini belum nyambung gitu loh, Bang. Mohon Iya, maaf karena ya, Bang, gini. ya. Benar, Kak. Oke. Jadi kakak gimana aku bilang? Karena aku bukan apologet sih bahasanya. Lebih Iya, cocoknya. saya lihat dari video-videonya Abang ini ya, Bang ya. Abang musisi gereja ya, Bang ya. Iya Kak, benar Kak. Musisi gereja ini. Jadi Aktivis kan gereja saya lah. bilang dari tadi, saya itu bukan apologet, bukan apa-apa, tetapi saya hidup Kristen dari lahir gitu dia Kak. Dan kebetulan memang sampai saat ini taat gitu dia. Gini Bang ya. Mungkin kalah ilmu sama kakak gitu dia. Sebentar kalau dulu. Soal perdebatan. Oke, begini, simpelnya gini Bang. Di sini sangat jelas ya Bang ya. Dalam Matius 1:23 ini kan mengulang apa yang ditulis dalam Yesaya tadi kan. Mana Yesaya yang ini ya tadi ya. Menamakan dia Immanuel ya kan, akan menamakan dia Immanuel. Ini makanya saya tanya kapan Yesus dipanggil Immanuel? Sekarang nama saya Natalia Iriani. Natal, orang-orang yang beragama Kristen taunya Natal itu artinya kelahiran Yesus. Betul ya kan? Tapi nggak pernah ada yang memanggil saya, halo hari kelahiran Yesus nggak ada gitu loh. Jadi kalaupun di sini diartikan Allah menyertai kita, nggak pernah juga ada orang berteriak kepada Yesus, hey Yesus beserta kita, hey Tuhan beserta kita, nggak ada orang memanggil Yesus, hai Tuhan beserta kita, nggak ada gitu loh. Dan bahkan yang memanggil dengan jelas dengan nama Immanuel kepada Yesus tidak pernah ditemukan. Tapi justru di Matius kan sudah mengkonfirmasi kembali dia. Ini Matius hanya mengkonfirmasi bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel. Dia Immanuel, artinya menamakan Immanuel. Dia Tuhan beserta kita. Iya. Kalau dia akan menamakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Begini ya, kalau dibilang Yesus itu artinya Yesus itu Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Itu arti arti nama Immanuel. Berarti ini anaknya Maria namanya Immanuel, begitu? Ya Yesus Kak, aduh. Bukan Immanuel kan? Nah, saya tanya anaknya Maria namanya siapa? Perinciannya kalau untuk seperti itu. Ini kan akan menamakan Immanuel. Sesama apologet Kristen, gitu dia penjelasannya lebih rinci sih Kak.
menurut saya. Jangan sembunyi dulu dong di bawah pihak apologet Kristen. Enggak. Kita di sini pakai Gini, data aja pembahasannya gitu loh. Gini, Pak. Apologet Gini, saya Kristen pun paham. sebentar. Apologet Kristen pun datanya sama dari Bible kan? Iya, cuman untuk sama penjelasannya dari aku kurang paham. Kenapa aku bilang? Karena Immanuel itu Tuhan beserta kita, merujuk kepada Yesus Kristus. Gitu dia. Karena Yesus Kristus Tuhan bersama dengan dia. Karena dikonfirmasi juga di dalam Yohanes. Ini nama Yesus loh, itu Bang. firman. Iya. Ini nama loh, Bang. Merujuk Sekarang ke situ, abang dicatat Kak. namanya. Abang sekarang dicatat. Ini saya misalnya lagi kemana nih Iya, gitu kayak ya. seperti daftar saya, nih. nama saya juga Daftar. Immanuel. Nama saya siapa? Natalia Iriani. Itu nama saya gitu loh. Namanya siapa? Orang akan nanya namanya siapa. Makanya Nah, saya tanya, nah, anaknya Bunda Maria itu namanya siapa? Immanuel atau Yesus? Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus yang artinya Nah, bukan Yesus, Immanuel. Karena kalau Immanuel, jadi dia gini, sebentar. Oh, jadi dia Oke, begini oke. apa? Jadi dia begini apa? Nah, jadi kalau untuk kakak penyamaan Immanuel dengan Yesus, nanti kakak debat sama apologet Kristen aja biar lebih fair. Kan gitu. Kau panggil kemari Sebentar. apologet Kristen. Kau panggil kemari. Kau panggil. Kau panggil kemari sekarang. Ditunggu. Sabar Bang Zul. Sabar Setruk nanti. sebentar. Terus kita ini kemen Oke, online. oke. Bang. Nggak Oke ada Bang, gunanya oke Bang. berisik. Salam Nggak jangankan buat apologet Bang. Titip salam buat pendeta di gereja Abang ya, Natalia Iriani. Diskusi dengan pendetanya ya Bang ya. Nah, kan Oke. banyak juga apologet di Kristen gitu dia di sini dia. Oh enggak apa-apa, mungkin lebih jelasnya lagi nanti apologet bilang saya Benar. bukan pendeta. Nah, saya Banyak suka. gitu Bang. Justru Nanti karena apologet yang naik bilangnya gini, mohon maaf ya Kak, saya bukan pendeta, saya nggak ngerti nanti gitu. Mending langsung pendetanya gitu ya? aja sekalian. Iya sebentar Bang. Ini Bang ya, ini datanya dari Oke. Bible Abang. Tadi kan Immanuel yang dimaksud Abang bawa data kan Immanuel 7:14 ya Bang ya. Akan menamakan dia Immanuel ya. 7:14. Tapi ternyata Bang nggak usah jauh-jauh deh. Mau Immanuelin Yesus, kasihan Maria. Maria sudah melahirkan anaknya dinamai Yesus, mau diganti-ganti Immanuel, jangan gitulah ya. Oke, kita lihat Yesaya 8 ya. Yesaya 8. Ternyata ini Bang, Raja Asyur Bang. Ini dipanggil Immanuel Bang. Nih, ini waktunya Raja Asyur Bang, Raja Asyur. Raja Asyur ini Bang, nih saya bacakan ya. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Ini negerinya Raja Asyur Bang. Mau baca satu perikop boleh? Boleh Bang, boleh banget. Meleng-meleng. Boleh banget Abang. Jangan Nih, kabur Bang, ya. kau ya. Jangan kabur kau. kemana-mana dulu. Bang, Ini. tenang aja kabur Bang. kau. Kalau di online kayak gini, ngapain kita kabur Bang? Ini Nggak usah ya. emosi Bang, nanti Abang setruk. Ini ayat ketujuhnya ini Bang, Raja Asyur. Raja Asyur Bang, ya. Jadi Immanuel yang dipanggil di Yesaya, tadi kan Yesaya 7 anggapan itu buat Yesus ya Bang. Ternyata Bang, ayat ke-8-nya langsung Bang. Pasal ke-8-nya langsung Bang, dari Yesaya 7 ya. Lompat ke 8, lanjutannya 7, langsung di ayat 7 sampai 8. Jelas Bang, di situ yang dipanggil Immanuel itu Raja Asyur Bang. Enggak, berarti kakak Kok salah. enggak? Hah? Salah. Bantah Ini- terus, bantah. Iya, Oh, salah. ya harus dibantah dong Bang. Salah. Kalau jadi gimana? Itu Datanya namanya kalau mana? nggak bantah. Sebentar, berarti sebentar. saya robot Bang, nggak? Dia berarti pengajaran Bang. Oke, Kalau sebentar namanya begini. debat Bang harus Sebentar. dibantah. Boleh, Abang harus boleh tahu bantah. Boleh. bahasa- Saya senang. Kalau Jadinya dialog, diskusi kita Bang. ini. Sebentar. Jadi gini kalau, ya. Kalau tidak ada bantahan itu namanya pengajaran. Iya, memang harus Gimana sih dibantah. Abang ini? Memang harus dibantah. Memang. Gini Iya, ya, nggak ada masalah, selain Bang. memang secara akademis Itu begini ya. bukan Secara hanya akademis untuk memang kalau menang kalah, diskusi. Bang. Iya Itu Bang, namanya benar. diskusi. Iya sebentar Bang. Kalau diskusi memang ya Bang ya. Ini kita diskusi tidak Tidak mencari ada menang menang kalah, dan kalah tapi di kita sininya, Bang. mengedukasi ya Bang ya. Iya, Selama ada data yang bukan. tidak cocok, silakan dibantah. Oke ya Bang ya. Dan di Iya, sini gitu. yang saya tampilkan ini Setruk aja, Bible Bang, itu. Bapak. Oh ya, Bible Abang tadi dengan Yesaya 7:14 diklaim dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini diklaim Yesus katanya. Ini Yesaya 7:14. A few moments later kita ke Yesaya 8 ya. Ke Yesaya 8 ya. Ternyata Yesaya 8 ini ada yang diteriakin. Ya Immanuel ya. Ya Immanuel. Ini ternyata ya Immanuel yang dipanggil di sini nih Raja Asyur. Raja Asyur. Ini
Ini saya nggak comot-comot, justru saya baca kelanjutannya dari Yesaya 7, saya lanjut ke Yesaya 8. Nah, begitu Bang. Nah, ini ada jelas, ada tokohnya, Raja Asyur dipanggil Immanuel. Lalu di perjanjian baru, mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Ternyata memang Abang tadi juga sudah mengakui, tidak pernah ada. Yang ada hanya menjelaskan bahwa anak darah melahirkan seorang anak yang akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Hanya itu aja, tapi nggak pernah ada panggilan untuk Yesus dipanggil Immanuel. Begitu Bang. Begitu ya Bang ya? Iya dong, masa enggak? Silakan dibantah Bible-nya. Silakan dibantah Bible-nya Abang. Bang Billy Yahudi nggak ada di bawah. Bang Billy Yahudi nggak ada di bawah. Bukan itu maksudnya Kak. Berarti bukan itu maksudnya. Dalam ayat Yesaya 7 ayat 10 ini itu perikopnya pemerintahan mengenai Immanuel. Nah, kalau Kakak bilang dia itu perikop. Perikopnya jadi perikopnya itu tentang pemberitaan mengenai Immanuel. Iya, benar. Oke, baik. Pemberitaan mengenai Immanuel. Lalu pemberitaan mengenai Immanuel. Nah, nanti kalau saya baca panjang sekali Kak dari ayat 10. Oh ya memang Bang, jangan malas baca Bible Bang. Enggak, ini kan Bible kitab sucinya Abang, jangan malas dong. Mau panjang dibaca biar nggak tersesat. Soalnya sudah Bang. dari pagi juga saya kan di sini ikut. Jadi kalau cuman kalau untuk di sini, kalau untuk di sininya ini bukan untuk Raja Asyurnya itu Kakak bilang, Kakak sudah salah ini. Terus untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Kalau bukan untuk Raja Asyur, untuk siapa? Tunggu ya biar saya baca dulu. Iya, ya saya 8 ya. Silakan. Kan selanjutnya tuh ini saya 7 itu tadi Kak. Iya, ini kan ya saya 7. Terus kalau bilang bukan buat Raja Asyur, Anda menemukan itu untuk siapa di mana? Bentar dulu biar saya baca ya Kak. Oke. Belajar juga aku kan? Iya, betul. Betul belajar sekali. Bantah maksudnya belajar bantah. Ya. Kalau masih bisa jadi profesor Bang, harus bisa membantah. Oh iya. Kalau Abang tidak jadi profesor kalau tidak bisa membantah, belajar bantah. Betul. Lulusan teologi terbaik memang harus bisa membantah Bible-nya sendiri ya, Bang ya. Kalau mau apa nggak usah debat, jadi Abang pengajar aja. Belajar bantah. Kau panggil pendeta kau belajar bantah. Terakhirnya ujung-ujungnya penghinaan kan gitu. Panggil pendeta kau kemari. Panggil pendetamu. Sabar. Bawa kemari sebentar Bang Zul. Paulus. Dia mau cari Bang Zul, jangan diganggu. Sebentar Bang Zul, jangan diganggu. Dia mau nyari data. Sabar. Udah saya kasih tahu, tinggal dibaca aja lanjutan pasal selanjutnya ya kan. Dia saya 8 kan, dia enggak mau, katanya bukan. Ya udah enggak apa-apa, cari aja. Kita jangan ganggu. Kita cukup menikmati hiburan ini dan yang di YouTube Natalia Iriani dan live diskusi. Jangan lupa pastikan sudah subscribe dan juga like videonya, share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Kita masih menunggu kabar dari Bang Noel. Iya, baik. Maaf ya. Nggak apa-apa Bang Zul. Namanya juga lagi ngobrol ya di sini ya, pasti ikutan emosionalnya pasti juga ikut bergejolak lah ya. Kalau ada sesuatu yang membuat kita gak tahan ingin merespon itu manusiawi itu bisa dimengerti itu. Saya bukannya marah. Demi Allah saya nggak marah kok. Nggak marah, cuma kesel. Iya, sedikit aja. Tapi ini ya teman-teman ya, mungkin ada yang, karena begini juga di YouTube saya itu banyak teman-teman saudara-saudara kita yang baru-baru komentar, mereka jarang mengikuti diskusi-diskusi lintas agama, kebanyakan nonton video saya dari channel-channel YouTube mengenai kisah mu'alaf, terus komen, begitu nonton kita debat, kaget, gini kok apologet Islam kok gini bahasanya gitu. Nah, sebentar ya, buat sedikit informasi ya, walaupun di sini banyak netizen yang Masya Allah lebih luar biasa cerdasnya dan sudah menghafal Bible, tapi mengenai tadi ya, Bang Zul tadi kan sempat bilang, dengan kata BODOH ya, itu sebenarnya ada di Bible-nya teman-teman kita Kristen sendiri ya, netizen yang biasanya nonton udah tahu lah. 1 Korintus 4:10 itu memang betul sekali. Iya, memang untuk mereka. Jadi tetap walaupun Bang Zul tadi emosi, tetap data yang keluar Alkitabiah begitu ya. Alkitabiah itu ya, kata-katanya itu Alkitabiah. Oke, Bang Noel gimana? Udah ketemu? Belum. Udah. Belum. Ambulans oteng.
Ambulans Oten guys. Ambulans Oten apakah ada di bawah? Sepertinya butuh pertolongan. Ya. Oh ada. Oke. Bukan ya? Aduh, gimana ini, nggak tanggung jawab lah aku. Gimana ini, nggak tanggung jawab aku nih kalau kayak gini nih. Aduh. Yang ketawa diblokir ya. Yang ketawa diblokir. Ini data juga setia menunggu loh, ini udah kubuka loh, ini data yang mau dia berantem. Halo. Oke, halo. Biar saya bacakan aja ya Kak dari Gimana awal. datanya? Oke, di mana datanya? Yang 10 ya. Di mana datanya? Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahan. Katanya mintalah suatu Enggak, bentar. Di mana yang 10 itu yang di mana maksudnya? Di apa? Ini aku bacakan tadi. Iya, dalilnya di mana? Yesaya 7 ayat yang Kakak bilang tadi lah. Yang saya bilang kan ada Yesaya 7 sama Yesaya 8. Yang Abang bilang yang mana? Pasalnya. Yesaya 7. Iya, 7. Oke. 7 ya. Oke, 7 10 ya. Oke, kan Kakak yang bilang ini tadi. Saya soalnya bawa 2, ada 7 ada 8 gitu loh. Oke. Nah, saya baca dulu pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahan, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya itu engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Nah, artinya bukan seperti itu yang saya baca. Yakni siapa tadi? Iya, benar Raja ya. siapa? Raja Asyur. Nah, Raja Asyur. Iya, benar. Oke, nah, baca lagi, bisa lagi lanjut. Raja Asyur ya. Nah, kan beda kan, Kak? Nah, jadi yang tadi saya bilang siapa makanya memangnya? Aku berdiam tadi, aku Enggak, kok dibilang beda? Emang yang tadi saya baca siapa? Yang saya bilang Immanuel itu siapa yang dipanggil? Kan gini, bukan Immanuel dipanggil Raja Asyur. Aku 2 kali membaca ini. Apakah Kakak benar apa saya yang benar? Rupanya 2 kali, makanya saya terdiam. Saya pelajari lagi yang Kakak bilang ini. Rupanya dalam itu kan masing-masing kita bisa baca di situ. Jadi aku 2 kali membacanya, makanya aku tadi bacanya diam. Udah sampai Yesaya 8 belum? Enggak. Nah, jadi kalau Kakak untuk tadi Yesaya 7 aja di situ siapa? Ya Raja Asyur. Kakak bilang Raja Asyurnya terbantahkan bahwasanya bukan Immanuel dibilang itu sebagai yakni Raja Asyur, kan benar ini. Gitu. Bukan kita Raja bisa Asyur. Masih yang lain-lain di situ, baca Alkitabnya, ada Alkitab di situ atau komputer bisa kita baca. Berarti bukan Raja Asyur. Terus siapa? Oke. Terus yang tadi pertanyaan saya, kalau Immanuel yang saya bawa di Yesaya 8, 7 sampai 8 bahkan dibaca satu perikop ataupun mau mundur lagi satu perikop selanjutnya mulai dari ayat pertama, di situ dijelaskan adalah Raja Asyur. Lalu Abang bantah, terus siapa kalau bukan Raja Asyur? Mana datanya? Atasmu rakyatmu dan atas keluarga hari seperti yang belum pernah ada sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Hubungannya dengan nama Immanuel bukan itulah, Kak. Loh, kok dia ketawa? Cuman dia udah nggak apa-apa. Loh, jadi kok kabur? Kenapa sih? Justru Anda baca semakin jelas itu Raja Asyur. Gimana sih? Kalau Raja Asyurnya kan baca juga ininya, Kak. Nah, supaya dengarkan, mendatang atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Orang itu menjauhkan diri dari Raja Yehuda, yakni Raja Asyur, bukan Immanuel Raja Asyur.
Aduh, udah nggak apa-apa. Oke. Lo jangan kabur, jangan Aku kabur nggak ya. kabur, Kak. Kita edukasi nggak ya. kabur. Oke, siap. Oke, abang tadi baca ya saya 7. Bisa Iya, abang bener. scroll Kan sudah selanjutnya bener. lagi. Oke, Supaya abang aku tidak baca. mengada-ngada, jadi saya baca dua kali dulu. Baca lagi. Ini satu perikop lagi. Ini saya tadi yang Ya, bawakan siap. perikop di bawahnya ini ya. 8 Kak. ayat 7 sampai 8 ya kan? Ya. Nih ya, yaitu Raja Asyur ya, kemuliaannya air ini akan meluap ke salurannya dan tebingnya serta Ya, saya menerobos ke berapa? Yehuda. 8 sampai berapa, Kak? Oh, dari pertama juga boleh. Anak nabi sebagai tanda. Mulai dari ayat pertama juga boleh, Bang. Mulai ayat pertama boleh. Satu pasal ini ya dibaca ya. pasal, Dari ayat pertama mau baca Tidak sampai kelamaan, ayat. nanti dibilang saya diam biar saya baca dulu. Enggak, sebentar. Gini ya. Oke. Abang kan komplain. Abang komplain ya. Iya. Katanya yang dimaksud Immanuel ini bukanlah Raja Asyur. Nah, saya minta data pembantahnya itu di mana kalau Immanuel bukan Raja Asyur. Siap. Anda Ini membawa tadi. Yesaya 7 7 kok malah ayat. semakin jelas itu Raja Asyur gitu loh. Bahkan sampai 8 pun Raja Asyur. Yang Anda bantah di mananya kalau ini bukan untuk Raja Asyur? Kan Silakan. saya sudah bacakan ini tadi, berarti enggak? Iya, Anda baca. Terus Bahasanya bantahannya saya di ulangi mana? lagi. Loh, saya nggak perlu Anda ulangi. Saya minta datanya Oke. di mana Tuhan, gini. Immanuel bukan untuk Raja Asyur. Berarti untuk siapa? Datanya mana? Begitu loh. Ini dengarin ya, Kak. Oke. Jadi Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, menjauhkan diri. Nggak jadi dibaca jadi satu ini dari ayat Dari 1 yang- gitu nggak iya. jadi, nggak Ya, jadi. tadi kan sudah saya bacakan dari semua ini, Kak. Mana jadi semua? menjauhkan diri dari Yehuda yakni Raja Asyur. Jadi menjauhkan diri dari Raja Asyur, bukan Immanuel itu. Kamu baca ayat berapa sih? Aduh, Ya ampun. Berarti Kakak jadi Kamu baca kan tadi Yesaya 7 ya. Ini saya udah baca satu 17. Bible. Oh, saya sudah baca satu Bible, bukan satu sekop lagi, udah ke sekop Iya, selanjutnya. kan ini saya baca, saya bilang ini Kak, ini Yesaya 7 ayat 10 sampai kan Kakak yang buat tadi. Sampai Saya itu bahas sampai pasal 8. Iya, ini Saya Kakak bahas baca. sampai 8, nggak cuma Ini satu ada pasal yakni- 7 tapi sampai yakni pasal Raja 8. Asyur. Jadi Ini saya ada tuh bahas Biblemu nggak comot-comot satu Bible saya baca. Iya. Saya nggak comot-comot. Berarti sudah benar saya. Loh, benernya gimana? Menghibur diri nih orang. Berarti saya pikir tadi gini pemberitaan mengenai Apa Benarnya benarnya apa? Benarnya nggak jujur. Benernya Nggak apa? jujur itu benar. Nah, ya Kak, kalau kayak gitu bukan debat namanya. Ya sebenarnya apa? Jangan nangis. Sebenarnya apa? Enggak. Kakak bacakan ayat 7 bisa nggak, Kak? Pas 7 ayat 10 sampai 17. Loh, ya itu udah selesai kau baca. Nah, sekarang Nah, saya udah. tidak Nah, mau itu, comot-comot kan itu Biblemu. yakni Raja Asyurnya itu tadi. Jawaban Bahwasanya Immanuel loh. Sebentar Kakak ya. bilang tadi. Kok kakak kan bilang tadi? Immanuel Ini itu loh ya Immanuel ini adalah loh di Raja pasal Asyur. 8 ayat Rupanya 8. Matanya tidak. coba ini bisa melotot nggak? Udah melotot belum, Bang? Tinggalkan dulu jin-jin yang mengganggu mata. Ya, Iya. mungkin terlalu banyak makan babi mungkin ya. Lemak-lemaknya Ya, terlalu cuman banyak. kalau orang Kristen nggak bisa kena jin sih, Kak. Udah. Oh nggak bisa, tapi kalau Tuhannya bisa Udah, dibawa Tuhan iblis ya. Kalau Tuhannya bisa dibawa iblis, Ya. iblis ada yang ganggu kamu nggak? Nah, Lagi nggak diganggu iblis. berarti ini edukasi untuk Tuhanmu saling udah Loh, kok menghina. baper? Sudah sepakat. Loh, kok baper? Padahal Sebentar, saya Bang tadi Zul. kan sudah jawab. Sebentar Bang Zul. Kan gitu. Ya gini Bang ya, abang kan Edukasinya oke. jangan menghina. Kalau edukasinya Nggak menghina, kita nggak di menghina. Justru saya pasar-pasar bilang, sana aja jadi justru saya preman. begini loh Bang. Justru saya ini biar Anda fokus. Iblis-iblis Nggak usah yang jadi mengganggu ahli Anda agama. itu tinggalkan dulu. Iblis-iblis yang mengganggu Anda tinggalkan dulu. Tolong baca. Ini Oke. ya saya 8. Ada yang dipanggil ya Immanuel. Jelas nggak? Jelas dong, masa nggak jelas? Ya, cuma ya Immanuel doang. Ya, nah makanya karena Tadi- ini tadi ditulis sudah saya baca, Immanuel, makanya saya pikir kita benar, mencari Kakak. yang kau Rupanya baca salah. itu ya saya 7, Bang. Yesaya 7. Makanya saya tanya yang Oke. dipanggil Immanuel itu siapa? Kan nggak pernah ada orang manggil Yesus, ya Immanuel, nggak ada gitu loh. Yang ada ya Yesus, ya Nah, Rabi gitu kan? Karena kakak tadi bilang Immanuel itu sama dengan Raja Ya memang Raja bukan Asyur, saya yang bilang salah, nih. Kakak. Ini kita Ini lihat, udah kita jelas. lihat selanjutnya. Benar, Kita lihat oke, aja ayat siap. sebelumnya. Kita lihat ayat sebelumnya. Siap. Oke, Ini ya, oke. Yesaya 8:8 ini saya klik nih sebelumnya. Jebret, kita Serta lihat. menerobos Yesaya masuk. 8:7. Siapa ini? Siapa Iya, ini? Yesus. Ini Yesus.
Ini Dengar Yesus. dulu, kakak Siapa? tadi bilang Immanuel itu bukan Yesus. Immanuel itu yakni Raja Asyur. Ya memang ini. Ini Raja Asyur, makanya saya tanya kamu, ini Yesus atau Raja Asyur di sini? Bukan lo kak, aduh. Cuma Loh, ini Yesus atau Raja Asyur? Ini Yesus atau Raja Asyur? Aduh, bukan. Aduh, mampus kita Oh, mah. bukan. Kau malu memang, kau yang malu. Iya. Bukan gitu loh kak, aduh. Maunya yang lain tolong baca juga dulu, maksudnya nggak apa-apa. Enggak pun menang, aku karena nggak, aku bukan. Saya sudah baca. Menang atau kalahnya aku tidak. Iya, tidak udahlah nggak usah penting curhat situ. lah. Kau mau menang mau kalah netizen yang Iya, nilai. maksudnya Kau nggak usah cuma curhat. lucu kakak, maksudku. Kak, memang saya Jangan lucu, dipaksa, memang saya Kak. lucu. Kok baru tahu saya lucu? Iya. Baru tahu saya lucu. Gimana sih ini orang? Yang penting nggak bodoh. Lucu Iya, boleh, siap. bodoh nggak boleh ya. Siap. Oke ya. Nih, mau dari pertama atau dari mana nih? Ini dari satu sekop ini. Ini sekop Ya. sekop Iya, sebelumnya iya. malah. Sekop sebelumnya. Ini kan Yesaya 8. Terakhir kamu baca tadi di mana? Yesaya 7. Yesaya 7 ini sampai 25. Begitu kamu baca selanjutnya. Yang mana kak? Biar Perikop saya bacakan selanjutnya. kak. Siap. Yang mana? Enggak usah lah kau bacakan. Sekarang kau bacakan aja mana buktinya kalau Immanuel bukan Raja Asyur. Itu aja dari tadi saya minta. Kan ini sudah saya baca kak. Mana buktinya? Terus Nah, siapa di situ kalau Immanuel bukan Raja Asyur? Siapa? Kakak baca. Iya, kakak baca yang kakak kasih kakak tahu baca, sama kakak saya baca? tadi. 7 ayat 10 tadi sampai 17. Udah itu. Iya, siapa di situ? Siapa di situ? Kan kau bawa 7 sampai 11. 7, 10 sampai 11. Bukan itu Siapa di situ? maksudnya Immanuel ya, supaya Siapa di situ? dihalau dia kak. Kan ini ayat 17 Ada nggak di situ yang dipanggil Tuhan. Immanuel selain Raja Asyur? Siapa di situ yang disebut Gini, Immanuel makanya selain Raja Asyur? Tuhan Ah, ah, akan Tuhan akan mendatangkan Ya siapa? atas. Siapa? Makanya Mana dengerin dulu, Kak. datanya? Ini saya baca data ini. Enggak, siapa dulu? Sebutkan 17, satu nama. 17. Sebutkan satu nama. Kalau kayak gitu kalau namanya Immanuel itu pembodohan bukan Raja publik, Asyur. Kakak. Kok pembohongan publik gimana sih? Iya, jadi Pembohongan publik gimana sih? 7. Oh, tahu lagi bodoh-bodohin publik. Gak usah curhat di sini juga kali. Dari tadi orang juga tahu. Yesaya 17 ayat 7. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Terus? Raja Asyur. Terus siapa? Immanuel di situ siapa? Bukan dibilang di situ Immanuel itu Raja Asyur. Aduh. Terus sudahlah. siapa? Oke Saya lah, nanya oke. Yesaya 8. Saya nanya di Yesaya 8 yang Aduh, dipanggil cuma nggak Immanuel apa-apa, di situ oke, siapa? Siap, oke. Siapa? Oke. Cuma saya sudah tahu itu dia. Siapa? Iya siapa? Kamu sudah tahu tuh siapa? Kabur. Enggak kabur saya, Kak. Ya siapa? Cuman jadi saya jadi baca-baca lagi jadinya. Ya siapa kok? Enggak, Immanuel itu bukan. Yang penting intinya yang kakak bilang itu sudah terbantahkan. Iya mana Raja bantahannya? Asyur Kok itu lucu kali kau? bukan Immanuel. Yang mana bantahannya? Siapa? Dia berulang-ulang. Loh, iya siapa? Satu nama siapa? Ya bukan itu maksudnya. Yang penting intinya. Kok yang penting intinya saya nanya siapa? Immanuel Kan itu kau bukan bilang Raja saya Asyur, salah. malah dihalau. Nah, kan kau bilang bukan Raja Asyur. Berarti siapa? Menjauhkan diri dari Yehuda. Itu yakni Kok Raja menjauhkan Asyur. diri Yehuda siapa sih ini orang gak nyambung? Siapa yang disebut ya Immanuel? Siapa? Nah, kalau Immanuel itu Tuhan beserta kita, Yesus. Iya siapa ini orang siapa yang dimaksud di sini Yesus. pakai data? Nah, kakak- Mana ada nama kakak Yesus juga di sini? jangan bilang, Mana ada nama Yesus di Yesaya? Mana ada nama Yesus di Yesaya? Mana ada? Mana ada? Nah, ciri-cirinya kakak Oh lihat. sampai muntah darah, sampai Yesus turun Iya. lagi nggak ada nama Nah, jadi Yesus di seperti Yesaya. itu. Jangan ada kau. Sama seperti mana, kakak. mana Untuk di mana? membuktikan Ya bahwa udah, di mana? Immanuel Raja Asyur beda sekali, Kak. Loh di sini ada jelas namanya. Di sini jelas namanya Raja Asyur. Mana nama Yesus di Aduh, Yesaya yaudah, 8? Mana? siap. Oke. Saya Mana? mengalah untuk kakak. Kalau untuk soal ini. Mengalah gundul. Oh, Mau saya mana kalah, nama Pak. Yesus? Saya Enggak, kalah. nggak Oke, usah siap. mengalah kau. Nggak usah Yang lain repot-repot bisa kau mulai. mengalah. Rasa, Nggak usah ya, repot-repot rasa. mengalah. Mana nama Yesus? Mana nama Yesus di Rasa. Yesaya? Mana kau? Sain kau. Iya, udah keluar asli. Udah. Ya, memang aslinya Ya begini kan? kenapa? Mana? Mantap. Mana? Tembak dia, Nggak ada. tembak. Ada nggak? Jadi kalau soal menang debat itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak usah curhat. Kupikir penipu. tadi Nggak usah curhat. Kakak itu apa? Maksudnya sekalian aku Apa? belajar gitu. Rupanya Ya udah. bisa nggak terbantahkan apa yang aku pikirkan? Rupanya belum sih, Kak. Ya udah, saya nggak perlu kamu bantah pikiran, kamu bantah gitu. Biblemu, kamu berantem sampai kau mati Iya. dengan Biblemu, terserah kau. Siap. Yang saya minta
mana nama Yesus di Yesaya? Karena tadi kau bilang bukan Asyur, tapi Yesus, mana nama Yesus di Yesaya 8? Makanya Mana? dalam pengertian saya, Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Cuma Saya nggak nanya arti Immanuel, saya nggak nanya arti Immanuel, saya nggak nanya, saya udah tahu artinya. Yang saya tanya, siapa yang dipanggil Immanuel di sudah Yesaya? terbantahkan, gitu. Loh, mana? Mana? Nah, Mana? perdebatannya seperti itu. Apa Kurang sih? seru jadinya. Nggak seru ya? Nggak seru ya kau ya? Oh ya, mana seru? Kau main muncung, nggak ada data, mana seru? Nah, jadi aku Kau main tadi nggak muncung. baca loh kak. Kan baca. Ya mana? Data yang kau bawa mana ada di Yesaya situ Yesus? 7 Yang ayat ada malah di situ 17 kelihatan tadi. yaitu Asyur. Terus mana Yesus? Mana Yesus? Mana Yesus di situ? Oke, siap. Turunin aja. Yang lain nggak ada lagi, Kak? Buya, turunin aja, Buya. Mana Siap, Yesus? kalau di mau situ? diturunin Nggak pun guna ini boleh. orang. Gini loh, nggak Nggak ada apa-apa ya. ilmunya. Nggak Nggak ada apa-apa. ilmunya. Nggak ada ilmunya. Nggak apa-apa. Nggak ada Memang ilmunya ya, Bang? memang nggak ada ilmunya memang Ya. dia memang udah nggak ada ilmunya dari tadi. Siap. Nggak ada ilmunya memang. Nggak apa-apa sih, dia mau di sini juga dia kan semakin mempertahankan, dia di sini semakin malu, mau kabur juga malu ya, jadi dia bingung gitu loh. Nggak apa-apa. Cuman pembacaannya jangan seperti itu juga nggak apa-apa kak. Satu Terus pembacaannya Korintus gimana? 4 Kamu minta berarti ya. pembacaan gimana? Kamu minta pembacaan gimana? Pembacaannya mintanya gimana? Minta baca ada nama Yesus di sini. Coba direvisi dulu Kan terjemahannya. kembali ke Jadi Yesus itu dulu. kakak. Nah Enggak, kalau kau pengertian minta ini Immanuel Yesus, tadi kita berbeda. kalau kau minta ini Makanya aku Yesus, bilang bukan tadi, Asyur. cuman kakak bantah tadi. Ya mana? Immanuel itu kan Raja Asyur, bukan, mana ada. Lah, iya kalau bukan Raja Asyur mana bantahannya? Saya tuh Kan minta itu bantahannya, ayat sebutkan 17 satu bahwasanya nama dibilang di dengan situ bukan data. Immanuel Raja Asyur. Iya, terus tetapi siapa? dijauhkan dari orang Yehuda Raja Asyur itu. Aduh, udahlah. Aduh, ini yang dia saya 8 ini siapa? Ya siap kak, siap. Kok ya siap. Gimana sih ini orang? Nah, nangis. Enggak, saya baca Alkitab, malah saya lebih enak juga debat-debat seperti ini gitu. Jadi saya baca Alkitab lagi. Gitu, ya. Kasihlah Tuhan, tolonglah, mati aja kau. Yang perikop lah, yang apalah. Aduh, nggak maju-maju kau di sini, Bang. Gini, Bang. Gini, Bang ya. Ya, Saya ini siap. sebenarnya diskusi itu pengennya ngedukasi, Bang. Dan kita itu Ya. yang paling penting apa? Bukan tinggi-tinggian ilmu. Kita hanya perlu ketinggian Ya, dalam bener, kejujuran. bener. Dalam kejujuran, Bang. Bener. Jadi silakan, Nah, Abang bener. jujur aja. Apakah Abang Iya. punya data menyebutkan satu nama di dalam Bible kalau itu bukan Raja Asyur, tapi sebutkan satu nama lain. Siapa? Nah, jadi Ya, Immanuel ini siapa? Kan kalau saya bisa menerangkan biar Enggak menerangkan. Saya minta jujur sebutkan satu data yang menyebutkan selain nama Raja Asyur. apa? Mana? Aku membantah kakak tadi bahwasanya kakak bilang Yang tadi disebut Immanuel. itu Raja Asyur, bukan loh kak, bukan itu pengertian. Ya sudah, kalau bukan saya terima dengan Siap. datanya mana? Ya gitu. Datanya. Dari Datanya mana? Saya 17 ayat 17 itu kakak baca, kan kakak yang ngasih ayat sama saya. Ya saya, oke, saya tampilkan ya. Ya saya. Ini Ya, kita siap, turuti. Kak. Setelah itu kalau dia masih gedabrus, kita buang tempat sampah aja. Siap. Ya saya berapa? Siap, nggak ada Ya masalah. saya, ya saya berapa? Jangan nangis. Ya saya 7. Ini Nah, langsung ya baru. saya berapa tadi? Ya saya 7. Kau ngomong aja kok nggak yang tadi paham. yang bilangkan sama Loh, saya. saya minta bantahan dari kau, bukan dari saya. Kalau yang saya bawa itu Iya. datanya menyebutkan sangat jelas itu Raja Asyur. Yang kamu bilang Oke. bukan Raja Asyur, terus datanya dari mana? Ya saya 7 kak, kayak ngasih ayat sama Kok saya yang ngasih kau? Ya saya 7 berapa? Yang saya ngasih semua data itu bukan Yesus tapi Raja Asyur. Kalau kau bilang bukan Raja Asyur, terus mana? Ya saya 7 berapa? Ya saya 7, kakak baca dulu. Ya saya 7 ayat 10 sampai Nggak mau sampai satu ayat aja, nama orang itu 17. nggak sampai. Satu nama orang itu nggak sampai 10 kata, nggak sampai 10 kata. Jadi kalau kayak gitu susah kita. Ya udah, yang mana? diskusinya. Aku tampilin ini, aku tampilin. Jarang-jarang loh aku mau bantuin kafir untuk bantuin Siap data. kakak, siap kakak. Ayo, di mana? Ya saya 7 berapa? Ya saya 7 ayat 17. Oke, 17. Dah, itu dia. Ya Kakak saya baca. 17. Iya. Ya. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu, atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Dan kalau perkataan Terus itu di sini apakah Kok terus karena apa ada Immanuel? Raja Terus Asyur di sini yang nama itu siapa yang- enggak, kakak enggak. klaim langsung Immanuel sama dengan Raja Saya Asyur? nggak klaim di situ. boleh dong, Kak. Petunjuk saya mendapatkan Immanuel itu Raja Asyur itu di dalam Yesaya 8, 7 sampai 8. Nih, berurutan ya, bahkan satu perikop udah jelas, satu perikop jelas ya. Nih, mau lihat dari satu perikop.
Nih, Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah ya, yang mengalir lemban telah terhadap Raja Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, jelas ya. Terus yang kau bilang itu jelas siapa kalau bukan Yesaya, bukan Asyur. Kau bawa data ini. Nama siapa yang kau bilang di sini artinya Immanuel? Yang dipanggil Immanuel siapa? Satu nama di ayat ini yang dipanggil Immanuel siapa? 75.000 bayarkan dulu. Aku lagi apa? Sempak koyak. Naik mode sempak koyak kayak gini nih. Aku ngomong serius malah jualan cabai di sana. Iso, ayo dah lah. Obongan aku pergi aja nih. Pergi aja udah ke neraka. Capek orang. Emosi sendiri juga kan? Itu dari tadi Mbak Natali sudah halus tadi itu sudah halus. Iya memang. Ya. Saya tahu lah gayanya Bang Zulkifli pasti awal itu halus, lembut, sampai yang nonton juga gergeten dengernya ya kan? Sampai Bang Zul tadi emosi ya. Ya udahlah. Yang saya emosi tadi itu Mbak Natali, dia paksakan nubuatan Yesus itu ada di perjanjian lama. Makanya tadi saya bawa bilangan 23 gitu. Dibantahnya ya Allah, sudah lanjut aja lah. Ada-ada aja memang Oten itu. Bukan katanya. Tapi nggak bisa bantah. Bukan. Ya datanya mana? Datanya yang kakak bawa tadi katanya ada aja. Oh iya, selanjutnya ya. Kalau begitu Mbak Natali, pasien yang berikutnya aja lah kalau gitu. Pasien yang selanjutnya nih siapa ini yang naik ya? Aku bentar lagi mau jemput anakku nih. Iya aku naikin siapa ya? Sudah jam ini bentar ini kayaknya Kristen nih kayaknya ya. Oh Fernando, mantap ini. Ya, silakan Mbak Natali. Fernando, nanti dilanjut sama guru-guru yang lain aja ya. Aku mau jemput anakku dulu soalnya. Fernando. Iya, halo, selamat siang. Iya, halo, siang. Agama apa? Kristen ya? Kristen dong. Iya Bu, Kristen. Kristen dong. Bagus. Yang cantik. Iya, silakan diskusi dengan siapa nih, Bang Zul atau mungkin Bang Dewa? Gak monitor? Iya, Suri. Boleh. Bang Zul, oke. Oke, buat teman-teman yang di YouTube, Natalia Riani dan juga live diskusi tetap berlanjut. Ini saya nggak turun, hanya izin sejenak aja ya. Silakan dilanjut diskusinya dengan Bang Zul. Bukan debat kali ini diskusi. Iya, silakan dilanjut. Ya. No. Kalau debat itu tidak diperbolehkan kan? Siapa yang nggak bolehin? Udah, kita nggak debat, diskusi aja. Ini kok awal-awal naik udah ngajak saya debat gitu loh, katanya debat nggak boleh gitu. Siapa yang nggak bolehin? Siapa yang nggak bolehin? Siapa yang nggak bolehin? Bisa debat ya? Oh, kalau di Islam bisa, ada aturannya. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat, dengan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Di situ ada. Ya, tapi kalau Kristen nggak tahu ya, kalau Kristen nggak boleh debat. Kalau berdebat tentang agama ini, Ibu. Lanjut Bang Zulkifli ya, aku mau jemput. Iya, baik. Bisa final. Iya, kita nggak berdebat leh, kita diskusi biasa aja lah. Yang penting abang jujur, itu aja deh. Itu aja. Yang sekalipun abang nggak bawa data nggak usah lah. Yang penting abang jujur aja dan memakai akal sehat, itu aja lah bang. Iya. Makanya aku heran lihat saudara-saudaraku ya kan tentang
suka berdebat ini. Jadi makanya Curhat ini ya Pak ya, Pak. Debat nggak boleh, mending curhat aja Pak ya. Kalau tidak akan final. Ya udah, gue jujur dulu lah. Gue jujur dulu ya. Nanti naik lagi nanti. Setuju. Ya. Assalamualaikum. Lo kemana Bang Dewa? Waalaikumsalam. Enggak, kita ini enggak mau nyalah-nyalahin. Yang penting Abang diskusinya jujur dan yang kemudian pakai akal sehat Abangku. Bukan Gitu gini, aja Bang. deh. Gini Bang, kakak yang cantik. Tadi saya Loh, memang saya loh mendengar yang berbicara ini. tentang perdebatan abang-abang itu. Saya perhatikan bahwa kalian itu hanya mencari pembenaran gitu loh. Sementara Ya. kemungkin di dalam ajaran Islam pun atau ajaran Muhammad pun pasti tidak diperbolehkan juga untuk berdebat. Diperbolehkan, sudah dibilang tadi sama Mbak Natali dengan cara yang baik. Nah, Oke, ini nih jadi- sudah. Oke, coba saya coba buka dulu di apa ya di ini saya nggak tahu tentang Al-Quran. Nggak gimana usah ketemu dibuka, tadi. Abang. Kita Coba dulu, diskusi saya coba ambil. aja. Ini loh Bang. Gimana? Saya mau Abang, ini astaga. ini di hadis Apa? kata Muhammad ya. Dengar dulu. Yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Udah. Iya, Nabi Abang nggak menjamin tahu. rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Abang nggak tahu meskipun dia- asbabul Nah, wurud dari hadis Ya. itu kenapa? Abang tahu nggak asbabul wurudnya? jadi gini Bang. Kok jadi gini? Jadi Kok aku tanya saya jadi secara gini? pribadi ya, saya secara pribadi memang tidak suka berdebat. Ya kan? Tapi Loh. dari tadi saya perhatikan. Ya kalau nggak suka ya iya, turun agama aja lah Muslim ini Bang. berdebat, ya, gitu. Ya kalau nggak suka turun Saya aja. hanya memberikan saran. Saya hanya memberikan saran. Jadi Saran Abang nggak kalau dipakai. kita berdebat tentang agama Apa ini, sih? kapanpun itu tidak akan habis-habisnya. Harus Bang. Berdebat rasa lintas Tuhan pun agama menyatakan itu harus. juga. Perdebatan lintas agama itu harus Abangku. Intinya harus, karena kenapa Bang? Supaya tidak ada pembodohan dalam hal akidah. Contoh, Berarti- contoh, dengar sebentar, sabar. Contoh, kalau misalnya Bang, kalau misalnya ada subhat yang dinisbatkan kepada Islam, kepada akidah-akidah Islam, penghinaan kepada Islam, apakah kami harus diam? Apakah kami harus, oh iya nggak apa-apa? Apakah kami harus seperti itu? Oh nggak boleh Abangku. Zulkifli sendiri nggak mau, saya nggak mau. Artinya Abangku, perang di sini adalah perang argumen. Perang dalam hal pemikiran. Pikiran yang dipertengkarkan Abangku, bukan orangnya yang dipertengkarkan. Tapi Jadi bukan saya kira dalam ajaran Islam ini pun pasti Muhammad pun kan melarang kali. Tadi sudah saya bacakan kan di hadis itu kan bahwa Muhammad itu membenci perdebatan dan di dalam Iya, perdebatan yang seperti apa dulu? Perdebatan yang Inilah seperti kan. apa dulu? Perdebatan yang seperti apa Iya. dulu Abangku? Ya Allah ya Robbi. Aduh, ini orang jangan fitnah-fitnah Nabi saya dong. Fitnah pakai tafsirin sendiri. Itulah. Kalau dia bacot mintain datanya aja Bang Zul. Bu, Dia aja nggak tahu juga itu. Kakak yang cantik. Saya bukan ini ya, saya bukan tahu tentang Al-Quran, cuman saya hanya melihat membaca. Ya turun Ini aja tadi lah kalau coba gitu. nih, saya bacakan, Ya udah. saya Turun aja lah. baca ini di Bentar. Al-Kabut 46 ya. Apa Coba dulu. ala kabut? Baca. Apa sih? Oi. Apa lagi nih ala kabut? Apa sih? Ala kabut. Saya taunya ada ala bapak, ala anak, ala mak gitu. Ala kabut apa lagi ala kabut? Al Apa ini? kabut. Ala Iya, Alan kabut Kabut, pula. bukan Alan Kabut. Bukan Alan Kabur, bukan Alan Kabut. Apa lagi kalang kabut? Bang, udahlah Bang, gak usah banyak bacot Bang. Abang, Iya. Markus 16:15, beritakan Injil ke seluruh makhluk. Udah beritakan ke ular kobra, ke buaya.
Saya hanya Udah. memberikan masukan kepada Udah. kalian. Nggak usah, saya nggak butuh masukan dari kamu, nggak usah, saya nggak butuh masukan dari kafir. Kita di sini nggak butuh masukan dari para kafir, nggak perlu. Udah ini, udah beritakan Injil ke seluruh makhluk, udah. Kami juga tidak butuh masukan Udah. daripada Muslim. Gitu Loh, saya nggak masih masukan, saya nanya, kamu udah belum beritakan Injil ke seluruh makhluk, ke ular kobra, ke buaya? Udah dapat berapa jemaat dari kaum monyet? Udah dapat berapa jemaat? Banyak. Sayangkali wajah cantikmu itu. Loh, saya nanya pakai data loh. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Udah kau beritakan ke siapa? Udah punya jemaat dari golongan mana aja? Udah berapa monyet jadi Kristen? Udah. Kuntilanak udah. Pohon pete, pohon toge, udah kau beritakan. Kecoa udah. Beritakan Injil ke segala makhluk, udah jadi dapat jemaat. Udah dapat jemaat dari monyet-monyet. Udah. Dari buaya? Udah belum? Seperti itu pelajaran Islam. Nggak laku. Beritakan Injil ke segala makhluk, ternyata makhluk sampai monyet-monyet pun macan-macan tutul. Nggak ada yang mau ikut. Kuntilanak nggak ada yang mau ikut. Nggak ada yang mau ikutan. Kecoa, nyamuk, lalat. Hah? Ulat, bekicot. Udah kau injili semua itu. Udah belum? Udah kau injili belum? Kok Islam seperti itu? Oh, Islam seperti itu? Itu bukan perintah dari Islam, bukan. Oh, jangan ngadi-ngadi dong. Bible-mu. Nih, melotot tuh, Markus 16:15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Udah, kau udah dapat jemaat dari makhluk mana aja? Kuntilanak, udah. Kuntilanak. Pocong? Udah. Kecoa? Udah. Babi mungkin babi. Udah dapat. Sayangkali kecantikan. Dibaptis nggak mereka? Berkata seperti itu, waduh. Aku nanya loh, dibaptis nggak mereka? Enggak. Jadi begini, kakak yang cantik. Dibaptis nggak mereka? Apapun ilmu yang kau miliki, dibaptis nggak mereka? Karena apa? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kau udah beritakan, ada yang ikut kau udah bikin ini gereja khusus makhluk-makhluk lain gitu, mungkin udah. Kau baptisnya gimana? Kau baptis buaya, udah. Baptis monyet, udah. Tapi udah belum? Bilang kamu agama Islam, tapi tidak kau turuti ajaran Muhammad. Loh, turutilah. Sekarang kau kenapa kau nggak turuti ajaran Yesus? Nih, Yesus kau bilang nih, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk ini.